Ya sahabat sampai lupa, kita saat ini sudah mulai masuk musim Cengbeng atau Qingming, yang mana mungkin teman-teman tahu bahwa di musim ini adalah musim kita berbersih kuburan ataupun kita datang ke rumah abu dan sembahyang bagi yang punya leluhur dikremasi. Nah, mungkin tapi di antara kita masih banyak yang belum tahu Cengbeng ini apa. Saya akan coba menjelaskan apa yang saya ketahui ya, agar teman-teman juga bisa lebih tahu. Cengbeng Qi atau Qingming Qi dalam Jieqi di tahun 2022. Jieqi ini ada artinya 24 siklus musim, pergantian musim gitu ya. Di Tiongkok itu ada 24 Jieqi. Nah, 24 Jieqi ini berdasarkan penanggalan lunisolar, yaitu penanggalan kalender pertanian atau nonglik gitulah. Dan Qingming atau Cengbeng yang berarti langit cerah dan bening gitu ya, itu jatuh pada tanggal 5 bulan 4 2022 Masehi untuk tahun ini ya, yaitu di hari ke-15 dari equinox musim semi atau Chunfen. Nah, di hari Cengbeng sendiri cuaca yaitu sangat cerah dan bening jika tidak hujan gitu. Jadi langit itu kalau kita lihat ke atas itu awannya sedikit sekali gitu. Bahkan cerah, bening gitu. Cuaca mulai terasa panas. Nah, waktu untuk sembahyang kubur atau ke rumah abu itu bisa H-10 sampai H+10 dari tanggal Qingming, yaitu dimulai dari hari Sabtu tanggal 26 bulan Maret 2022 sampai hari Jumat tanggal 15 bulan April 2022. Itu sesuai budaya yang berlaku di masyarakat Cina. Nah, sejarah Cengbeng sendiri itu kita bisa tarik ke atas sejak era dinasti Tang, rezim Taiwan ya. Di situ ada seorang kaisar namanya Li Longji yang pada tahun 732 Masehi dia menerbitkan sebuah titah bahwa untuk menghormati leluhur kita nggak perlu upacara sembahyang yang rumit-rumit, bikin boneka, bikin manekin dari terakota dan sebagainya, atau bahkan di zaman-zaman dulu sampai ngorbanin orang gitulah ya. Ya, tapi kan itu sejak eranya si Li Xibin udah mulai dihilangkan bersama pengaruh Tong Samcong gitu ya. Nah, tapi disempurnakan kembali di era Li Longji ini agar menghormati leluhur tuh cukup datang pas saat Qingming sebagai pengganti upacara pemujaan yang terlalu mahal dan rumit gitu. Nah, kemudian di era rezim dinasti Ming, rezim Hongwu tahun 1368 sampai 1398, yaitu ada Kaisar Chu Yuanzhang yang dulunya adalah ketua Partai Kaipang atau Partai Pengemis gitu ya. Dia melakukan pergerakan untuk menggulingkan dinasti Yuan yang dipimpin oleh orang-orang Mongol gitu ya, dan berhasil gitu ya, sehingga dia bisa naik takhta. Nah, ketika dia naik takhta, dia cari orang tuanya, ternyata orang tuanya dengar kabar sudah meninggal, tapi makamnya tidak diketahui di mana. Maka si kaisar ini lihai, dia pakai metode eliminasi untuk mencari makam orang tuanya tersebut. Diperintahkanlah di saat Cengbeng masyarakat untuk membersih makam dan sembahyang. Sebagai tanda makam itu sudah dibersihkan, di bagian atas makam diberi kertas kuning yang kita kenal sebagai sekarang namanya kertas gincua, dan juga dicampur kertas techua gitu ya. Techua itu yang panjang-panjang, kertas tanah, kertas bumi, dalam rangka mencari orang tuanya. Nah, ada beberapa makam yang tidak disembayangin. Nah, dan juga nggak ada namanya gitu. Nah, makam-makam itulah yang kemudian disembayangin oleh sang kaisar dan dianggap ya udahlah, salah satu pasti ada makam orang tua saya coba aja gitu. Jadi dia pakailah beberapa makam itu sebagai representasi dari makam orang tuanya. Nah, apa yang bisa kita lakukan saat masa sembahyang Cengbeng ini? Yaitu yang pertama adalah kita bisa bersih-bersih kuburan. Kemudian memperbaiki makam yang telah retak. Kuburan yang kotor dan juga makam yang retak itu bisa mempengaruhi tidak hanya si almarhum dan almarhumah, tapi juga energinya ke kita juga, ke anak cucunya yang masih hidup. Orang Tionghoa percaya kalau bong atau kuburan itu retak, istilahnya bocor gitulah. Nah, kalau sampai bocor, almarhum terganggu, itu si hokinya si almarhum itu keganggu. Karena apa? Peti matinya terganggu. Peti mati itu kalau bagi orang Tionghoa itu kan bahasa Mandarinnya kuancai. Kuancai itu artinya peti mati. Tapi itu homonim dengan kata kuancai yang mana pejabat dan rezeki.
ya pejabat dan rezeki. Jadi orang Tionghoa menganggap peti mati itu sebagai kuancai, pejabat rezekinya keluarga tersebut. Kalau itu sampai terganggu, bisa dikatakan itu juga mengganggu rezeki daripada keturunannya. Seperti itu. Makanya diperbaiki makam itu pas cengbeng, ditambel-tambelin gitu, dibersihin gitu ya. Kemudian bongpai yang sudah mulai luntur, tulisannya apalagi yang seperti di gambar nih yang dari batu, itu dicat ulang gitu ya. Diberi cat hitam, kalau jangan cat merah ya. Kalau cat merah itu biasanya kalau orangnya dipersiapkan makamnya tapi orangnya belum meninggal gitu. Nah, dicat, kasih cat hitam gitu. Agar apa? Agar tulisannya kembali jelas gitu. Kemudian ada sembahyang bersama dan berkumpul keluarga di makam atau di rumah abu. Ada kekeluargaan, ada aspek saling menghargai, ada aspek saling berkumpul bersama saudara, menjalin kerukunan kembali gitu ya. Nah, di masa cengbeng, tolong banget, jangan minta nomor jitu gitu loh. Kenapa? Karena ini bukan waktunya. Ini adalah waktu untuk kita sembahyang dan mencurahkan bakti kita kepada leluhur gitu. Nah, alasan lainnya apa? Nanti kita bahas di bawah gitu ya. Kemudian kita juga bukan sekedar titip paket di wihara beres, bukan gitu loh. Alasannya apa? Kan kadang-kadang kita manusia modern tuh suka titip-titip paket gitu ya. Udahlah, saya titip paket cengbeng aja di wihara gitu ya, atau di kelenteng pasang pelita sekian buat almarhum, beres. Oh, nggak gitu konsepnya. Kenapa? Kita bahas di bawah. Nah, kita masuk ke masalah sesaji ya. Minimal wukong atau mokyong yang disajikan di makam, yaitu ada hiyo atau dupa, air, teh atau arak, lilin atau pelita, bunga dan buah. Kemudian dalam makna penggunaan hiyo, kita pakai 2 batang untuk orang yang meninggal di bawah 3 tahun, dan gunakan hiyo yang gagangnya warna hijau dan batangnya warna coklat atau putih gitu. Kenapa? Karena orang yang dianggap belum meninggal 3 tahun itu masih dalam masa berkabung, satu, jadi harus pakai warna putih hionya. Kedua, dianggap hun dan lingnya belum bersatu, jadi masih perlu didoakan. Nah, 3 batang untuk yang telah meninggal lebih dari 3 tahun. Karena apa? Karena sudah lebih dari masa berkabung, sudah melewati masa berkabung, dan sudah dianggap bahwa hun dan lingnya si almarhum sudah bersatu dan kembali kepada Tien, kepada langit. Maka dipakai 3 batang untuk penghormatan langit, bumi, dan manusia, Tian Tejing gitu ya. Dan juga pakainya warna merah atau warna kuning emas, simbol kebahagiaan. Kemudian makanan dan buah ya kita pakai itu untuk sembahyang sesuai dengan musimnya gitu ya. Dan ini berdasarnya dari kitab Yongyong ayat ke-18.3, dan juga kita sesuaikan dengan jumlahnya sesuai kemampuan kita. Jangan sampai kita sembahyang tapi bikin kita bangkrut di kemudian hari. Nah, biasanya di saat sembahyang cengbeng orang juga kasih kertas, persembahan kertas sembahyang, itu kertas ginco atau kertas perak, teco atau kertas bumi, dan ongsenci. Ongsenci itu ada yang bilang kertas surat jalan, padahal itu isinya adalah wang sencou, yaitu Sukawati Vyuha mantra untuk mendoakan almarhumah terlahir ke alam yang bahagia gitu loh. Nah, penggunaan kertas ini sendiri tidak ada jumlah yang diwajibkan, tapi semua kembali sesuai kemampuan finansial masing-masing. Nah, esensinya apa? Esensinya dari kita sembahyang cengbeng ini adalah wujud bakti atau hao atau xiao kita gitu loh. Nah, bakti itu kalau Konfusius itu menerangkan seperti ini. Sewaktu hidup layani dengan kesusilaan, setelah meninggal makamkan dan sembahyangi dengan kesusilaan juga. Ini dari kitab Lungi. Nah, makanya itu orang kan mau loh, kalau masih hidup aja nih, kita pakai logika. Orang masih hidup, pasti mau diajak ngobrol, bukan cuman sekadar kayak ngomong sama mesin, orangnya ngomong kemana, responnya kemana. Orang kan nggak mau dikacangin seperti itu. Nah, demikian juga yang sudah almarhum. Kita harus benar-benar memperlakukannya seperti bagaimana dia masih hidup, kita perlakukan hormatnya gitu. Jangan kita acuh tak acuh gitulah. Yang penting saya sudah daftarkan paket ke wihara, udah bodo amat, nanti orang wihara yang ngurus, saya mah tinggal ngikut-ngikut aja, pokoknya udah dibakar lilin udah selesai gitu. Gak gitu. Tapi kita harus melayaninya juga dengan kesusilaan, dengan tangan kita sendiri,
dengan kita punya usaha sendiri, kita datang kepada beliau gitu ya, bersama-sama keluarga-keluarga kita ngumpul bareng gitu. Kita sembayangin di rumah, kalau misalkan di kuburan, di rumah abu, atau di rumah tua, kumpul bareng di altarnya dia. Nah, otomatis loh, mereka yang sudah meninggal pun kalau melihat keluarganya guyup rukun tuh pasti senang, anak-anaknya ngumpul semua tuh pasti senang gitu loh. Cuman kadang-kadang kan kita memang hobinya tuh menginstankan segala sesuatu. Udah daftar paket aja di Wihara, beres. Enggak gitu loh. Kalau Anda mampu, Anda lakukan sendiri pakai tangan Anda gitu loh. Dan itu lebih, esensinya lebih dapat. Makna baktinya lebih dapat. Karena apa? Karena Anda melayani sendiri. Dan yang Anda layani itu adalah orang tua dan leluhur Anda sendiri gitu. Jadi jangan simpelkan segala sesuatu, apalagi saya sudah pasang pelita atau sudah pasang patung Buddha atau sudah pasang patung dewa dewi tertentu untuk atas nama leluhur saya sudah berbakti. No, Anda harus layani dengan kesusilaan, Anda harus layani dengan tangan Anda sendiri. Juga bersama-sama keluarga yang lain diajak bareng-bareng hormati dia, sembahyangi dia gitu. Nah, kemudian kenapa sih kita jangan minta nomor gitu? Kan tadi di atas kita bahas. Ya nih, karena ini waktunya kita serving, ini waktunya kita melayani leluhur kita, bukannya waktunya kita minta nomor. Itu kan minta nomor itu melanggar kesusilaan gitu loh. Jadi jangan minta nomor pas cengbeng gitu loh. Jangan ada-ada aja gitu loh. Nah, kemudian kalau di dalam Buddhisme itu juga kita mengenal bakti ya, dimana ketika seorang anak setelah orang tuanya meninggal itu punya kewajiban, yaitu apa? Membagikan perbuatan baik, dan jasanya itu digunakan untuk mengharumkan nama leluhur. Jadi filial pitinya, budaya baktinya juga ada. Makanya dikatakan di dalam Anguttara Nikaya 541 ini, ketika orang itu sudah berusaha mengumpulkan kekayaan, nah hasil usaha itu digunakan untuk membahagiakan orang tua dan keluarga, serta memberikan persembahan berupa pengorbanan pada leluhur dan para dewa. Ya, pengorbanan ini seperti apa? Pancabali ini ya berupa persembahan gitu loh. Ya kalau di zaman dulu, kalau kita lihat budaya India kuno, orang sembahyang pada dewa pakai apa? Pakai persembahan. Dia kasih sirup, kasih buah, kasih apa dan sebagainya. Itu coba kalian lihatlah di Kota dan Tasusa di Nikaya 5. Itu mereka begitu. Nah, ini juga sama, kepada leluhur juga sama. Kita memberikan persembahan bukan sekedar kita pati danain saja, enggak. Tapi kita berikan persembahan juga sebagai wujud bakti kita. Berikan buah, berikan makanan, berikan minuman yang terbaik gitu kan. Selain itu juga kalau misalkan kita punya keyakinan mau didermakan kepada sangga atas nama leluhur kita, boleh-boleh saja gitu kan. Tapi dipersembahkan juga dong itu buah-buahan makanannya agar leluhur kita juga bisa turut menikmati gitu ya. Karena ya kita tidak pernah tahu leluhur kita terlahir di mana. Kalau misalkan dia terlahir di alam yang membutuhkan, itu sangat benar-benar membutuhkan. Seperti itu. Persembahan itu mereka bisa icipin. Tuh ya. Nah kalau di Buddha Dharma Mahayana sendiri, biasanya setelah dipersembahkan lewat upacara yogacara Okamuka gitu ya. Tapi ini biasanya dilakukan di bulan 7 sih, di bulan Cit gue. Itu dipersembahkan makanan itu kepada petak gitu loh. Ada tata caranya. Di dalam Mahayana Buddhisme, tata cara memberi makan pada pereta. Tapi biasanya yang melakukan itu biksu. Karena apa? Karena biasanya gak sembarangan gitu. Itu ritual esoterik. Dan salah-salah kalau umat awam yang lakukan, itu bisa berbahaya. Nah makanya, tapi kalau dalam konsep cengbeng, ini kan dilakukan di depan makam leluhur kita, dan mana kita sudah izin pada dewa bumi setempat, itu aman. Gitu ya. Nah, jadi wujud baktinya adalah melayani leluhur kita dengan tangan kita sendiri. Itu esensinya. Ya. Nah, demikian sahabat Tangkai Dupa, video kali ini jangan lupa like, subscribe, serta tinggalkan komentar terbaik Anda, agar channel kami dapat terus berkembang dan berkarya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.